Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Bambang Khalis. Saya akan melanjutkan kaji kita terkait dengan outer journey. Outer journey yang pertama telah dijelaskan bagaimana gambaran bulan senantiasa mengelilingi bumi kita, kemudian bumi berputar mengelilingi matahari kita, matahari juga berputar mengelilingi pusat dari perputaran matahari. Nah, jadi kalau para pemirsa kita ajak untuk masuk ke dalam galaksi di mana kita tinggal, ini adalah gambaran galaksi, namanya galaksi Bima Sakti, bentuknya seperti kue serabi ya. Nah, kemudian matahari kita itu ada di bagian titik ini, ya, ada di sini. Kalau bulan mengelilingi bumi kita, periodenya adalah 1 bulan atau 29,5 hari. Kemudian bumi mengelilingi matahari kita, periodenya 1 tahun, 365,4 hari. Maka matahari ini mengelilingi pusatnya, ini dinamakan black hole. Itu perlu waktu atau periodenya 80 juta tahun. Baik, para pemirsa, kita coba perlihatkan bagaimana gambaran dari matahari dan bumi kita. Kita akan terbang menuju ke matahari, di mana di sana akan terlihat dari planet-planet yang mengelilinginya. Kita akan coba masuk ke dalam. Terus kita masuk ke dalam, mendekati ke matahari kita. Terus saja kita masuk. Nah, ini adalah gambaran yang bintang-bintang bertaburan di malam hari ketika kita melihat di langit yang cerah, itu terdapat titik-titik bintang-bintang, itu tidak lain adalah matahari-matahari. Di mana salah satu mataharinya adalah sun, matahari kita. Nah, ini sun. Kemudian kalau kita terbang lebih dekat lagi akan mencari di mana bumi kita berada, kita akan masuk ke dalam mendekati ke arah matahari kita. Terus saja kita akan masuk. Nah, kelihatan di sana kita akan memasuki solar system, entering solar system. Nah, ini adalah gambaran dari susunan tata surya. Bumi kita masih belum kelihatan, kita akan lebih maju lagi, mendekati ke arah matahari kita. Nah, ini terus saja baru kelihatan. Nah, ini bumi kita. Jadi ini adalah gambaran dari susunan tata surya. Pusat perputarannya matahari, kemudian planet-planet semuanya berputar mengelilingi matahari. Planet yang terdekat adalah Merkurius. Nah, belum kelihatan. Kita akan lebih mendekat lagi. Nah, ini Merkurius. Kemudian Venus. Kemudian Bumi. Mars dan seterusnya. Semuanya berputar mengelilingi pusat perputarannya namanya matahari kita. Nah, ini gambaran dari susunan tata surya kita. Nah, kalau matahari ini sebagai pusat perputaran dari solar system, dari planet-planet, masing-masing planet itu berputar mengelilingi matahari kita dengan periode yang berbeda-beda. Bumi mengelilingi matahari kita, periodenya 365,4 hari. Semakin dekat dengan posisi matahari, tentu saja periode berputar mengelilingi matahari itu lebih pendek waktunya. Semakin jauh posisi dari planetnya, Saturnus, ya, Jupiter, maka periodenya akan jauh lebih lama daripada periode bumi mengelilingi matahari. Nah, baik para pemirsa, kita akan coba terbang kebalikan dari apa yang kita lakukan, yaitu kita akan terbang menjauh. Bumi kita akan hilang ditelan planet-planet yang lain, tidak kelihatan lagi. Terus saja. Nah, ini adalah planet susunan tata surya kita juga makin kecil, maka akan tenggelam di antara matahari-matahari yang lain.
Terus saja kalau kita terbang menjauh, nah ini masuk ke lokal star, yaitu bintang-bintang atau matahari-matahari yang posisinya dekat dengan matahari di mana kita tinggal. Inilah gambaran dari ketika kita di permukaan bumi melihat langit di malam hari yang cerah, maka kita melihat bintang-bintang bertaburan. Bintang-bintang itu tidak lain adalah matahari. Tapi karena begitu jauhnya dari posisi bumi kita, maka kita menamakannya sebagai bintang. Nah, kalau kita terbang menjauh lagi, nah ini dikatakan sebagai langit yang dekat. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa langit yang dekat kami hiasi dengan bintang-bintang. Inilah bintang-bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa alat bantu ketika di malam hari yang cerah. Nah, kenapa dinamakan langit yang dekat? Kita bisa bayangkan kalau kita terbang menjauh lagi. Nah, maka ini bagian bintang-bintang ini merupakan bagian kecil dari lengan galaksi Bima Sakti yang luar biasa besar ini. Nah, kalau kita menjauh, nah ini adalah gambaran dari galaksi Bima Sakti, yaitu di mana galaksi kita tinggal di sana. Nah, bentuknya seperti kue serabi tadi. Nah, para pemirsa, tahu nggak kira-kira galaksi ini isinya ada berapa matahari? Kira-kira 100 juta matahari di dalam satu galaksi. Salah satunya adalah matahari kita tadi. Gitu. Jadi kalau periode matahari kita mengelilingi pusat perputarannya dinamakan black hole, itu waktu periodenya masih ingat 80 juta tahun. Nah, sekarang kita akan coba lihat ini kelihatan galaksi yang dekat dengan galaksi Bima Sakti. Kalau kita klik, nah namanya adalah Andromeda Galaxy. Berapa jaraknya? Kita lihat, kita baca pada baris yang terakhir warna biru, distance itu jarak 2543 MLY. Apa itu MLY? Million light years. Jadi bisa dibayangkan para pemirsa, kalau misalnya kita dari galaksi Bima Sakti pengen main ke galaksi Andromeda, Andromeda adalah galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti. Itu jaraknya 2543 million light years, juta tahun cahaya. Kalau kita naik pesawat dari galaksi Bima Sakti menuju ke galaksi Andromeda, maka perlu waktu 2543 tahun. Bayangkan, waktu yang begitu lama. Itu adalah galaksi yang terdekat. Nah, kalau di belakangnya ada titik-titik ini, bukan galaksi itu para pemirsa, tapi titik-titik ini tidak lain adalah galaksi-galaksi juga. Nah, jadi galaksi-galaksi ini membentuk kumpulan galaksi yang selanjutnya dinamakan klaster. Kita lihat, nah kita akan terbang lebih jauh lagi, maka galaksi Bima Sakti kelihatan tambah kecil, demikian juga galaksi Andromeda. Terus saja ketika kita terbang menjauh, maka galaksi Bima Sakti akan tenggelam di antara galaksi-galaksi yang lain. Nah, terus saja, nah maka galaksi kita nggak kelihatan lagi. Nah, jadi di sini terlihat titik-titik yang kecil banyak banget ini. Ini tidak lain bukan bintang, bukan matahari, tetapi ini adalah galaksi-galaksi yang membentuk kumpulan galaksi yang dinamakan klaster. Nah, terus saja kalau kita menjauh, nah inilah gambaran klaster di mana kita tinggal. Terus saja, nah inilah gambaran klaster, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti pohon beringin. Nah, ini satu titik bercahaya ini menggambarkan satu galaksi. Jadi jutaan galaksi membentuk kelompok yang namanya klaster berputar mengelilingi pusatnya. Kita lihat bentuknya seperti pohon beringin muter begini.
Nah, jadi pusat perputaran dari kumpulan galaksi apa namanya? Namanya adalah super black hole. Manusia sampai saat ini belum tahu berapa periode galaksi salah satu yang ada di sini berputar mengelilingi pusat super black hole. Periodanya tidak ada yang tahu. Itulah gambaran dari klaster di mana kita tinggal. Pertanyaannya sekarang para pemirsa, kalau kita terbang lebih jauh lagi, nah ini adalah klaster di mana kita tinggal, kira-kira ada nggak klaster yang lain di luar sana? Kita akan terbang menjauh, terus saja para pemirsa, kita lihat. Nah, di sana masih ada ribuan klaster yang lain, di mana satu klaster itu ada jutaan galaksi-galaksi yang mengumpul menjadi satu. Itulah gambaran dari alam semesta kita. Subhanallah, begitu besarnya alam semesta kita. Ketika kita melihat bumi kita, maka kita sudah nggak nampak lagi bumi seberapa ukurannya. Kalau kita sudah berbicara sampai dengan klaster. Padahal di luar sana masih ada ribuan klaster yang lain. Betapa besarnya alam semesta yang Allah ciptakan. Kalau kita yakin bahwa alam semesta begitu luas, begitu besar sekali, apalagi Sang Pencipta, Allahu Akbar. Itulah kebesaran Allah Sang Pencipta yang mengatur segalanya di alam semesta ini, yang menundukkan semua ciptaannya begitu teraturnya sehingga tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan gambaran alam semesta ini itu menjadikan kita tambah beriman, tambah yakin bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengatur. Tidak mungkin alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menciptakan. Allahu Akbar, subhanallah, mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita betapa kecil kita, tidak ada sombong di dalam diri kita kalau melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa, apalagi kepada Allah Sang Pencipta. Allah Akbar. Demikian para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.